Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru seni budaya. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran tersebut. Dalam konteks pembelajaran seni budaya, konsep estetika memegang peranan penting. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep estetika dalam seni budaya? A. Estetika adalah penilaian subjektif terhadap keindahan suatu karya seni. B. Estetika adalah seperangkat aturan baku yang harus diikuti dalam berkarya seni. C. Estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari keindahan, seni, dan rasa. D. Estetika adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan karya seni yang indah. E. Estetika adalah apresiasi terhadap karya seni tanpa perlu memahami makna di baliknya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari keindahan, seni, dan rasa. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa estetika tidak hanya tentang penilaian subjektif opsi A, aturan baku opsi B, atau kemampuan berkarya opsi D. Estetika juga tidak mengabaikan pemahaman makna di balik karya seni opsi E. Estetika adalah disiplin ilmu yang mendalami esensi keindahan, seni, dan pengalaman estetis secara mendalam. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran tersebut. Dalam seni musik, tangga nada pentatonik merupakan salah satu jenis tangga nada yang sering digunakan. Manakah di antara pilihan berikut yang bukan merupakan ciri khas tangga nada pentatonik? A. Terdiri dari 5 nada pokok dalam satu oktav. B. Memiliki interval yang berbeda dengan tangga nada diatonis. C. Sering digunakan dalam musik tradisional berbagai budaya. D. Memiliki pola interval yang tetap dan tidak bervariasi. E. Dapat menciptakan suasana musik yang khas dan unik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Memiliki pola interval yang tetap dan tidak bervariasi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tangga nada pentatonik memiliki beberapa jenis dengan pola interval yang berbeda-beda, seperti pentatonik mayor, pentatonik minor, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran tersebut. Dalam seni rupa, terdapat hierarki konsep mulai dari elemen dasar hingga prinsip desain yang lebih kompleks. Urutkanlah konsep-konsep berikut dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. 1. Garis. 2. Keseimbangan. 3. Warna. 4. Proporsi. 5. Bentuk. A. 1, 3, 5, 2, 4. B. 1, 5, 3, 4, 2.
C. 31542. D. 35124. E. 51324. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. 13524. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa garis adalah elemen paling dasar, diikuti warna, lalu bentuk. Proporsi dan keseimbangan adalah prinsip desain yang melibatkan pengaturan elemen-elemen dasar tersebut. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran tersebut. Sebelum mempelajari teknik melukis cat minyak, terdapat beberapa prasyarat yang perlu dikuasai. Manakah di antara pilihan berikut yang bukan merupakan prasyarat penting dalam mempelajari teknik melukis cat minyak? A. Pemahaman tentang teori warna dan pencampuran warna. B. Kemampuan menggambar sketsa dasar dengan proporsi yang tepat. C. Pengetahuan tentang berbagai jenis kuas dan fungsinya. D. Kemampuan memahat patung sebagai dasar pemahaman bentuk 3 dimensi. E. Pengetahuan tentang cara mempersiapkan kanvas dan media lukis lainnya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Kemampuan memahat patung sebagai dasar pemahaman bentuk 3 dimensi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa memahat patung adalah cabang seni rupa yang berbeda dengan melukis cat minyak. Meskipun pemahaman bentuk 3 dimensi penting, namun tidak spesifik sebagai prasyarat melukis cat minyak. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran tersebut dengan konsep pelajaran lain. Konsep harmoni dalam seni musik memiliki keterkaitan erat dengan konsep proporsi dalam seni rupa. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keterkaitan tersebut? A. Harmoni dan proporsi sama-sama menekankan keseimbangan visual dalam karya seni. B. Harmoni dalam musik tercipta melalui kombinasi nada yang seimbang, sedangkan proporsi dalam seni rupa tercipta melalui perbandingan ukuran elemen visual yang ideal. C. Harmoni dalam musik hanya dapat dicapai dengan menggunakan tangga nada tertentu, sedangkan proporsi dalam seni rupa dapat dicapai dengan berbagai cara. D. Harmoni dalam musik lebih bersifat subjektif, sedangkan proporsi dalam seni rupa lebih bersifat objektif dan terukur. E. Harmoni dan proporsi adalah konsep yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan yang signifikan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Harmoni dalam musik tercipta melalui kombinasi nada yang seimbang, sedangkan proporsi dalam seni rupa tercipta melalui perbandingan ukuran elemen visual yang ideal. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa baik harmoni maupun proporsi berkaitan dengan keseimbangan, namun harmoni lebih fokus pada keseimbangan bunyi, sedangkan proporsi pada keseimbangan visual. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Dalam seni tari, terdapat beberapa konsep yang berkaitan erat, seperti gerak, ruang, dan waktu. Manakah di antara pilihan berikut yang tidak termasuk dalam konsep dasar seni tari? A. Irama. B. Level. C. Dinamika. D. Warna. E. Bentuk. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Warna. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa warna lebih relevan dalam seni rupa, sedangkan dalam seni tari, konsep dasar meliputi irama, level, dinamika, bentuk, dan ruang. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar Ausubel. Menurut teori belajar Ausubel, pembelajaran yang bermakna dapat terjadi jika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Manakah di antara strategi pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran seni budaya? A. Memberikan tugas menggambar bebas tanpa instruksi atau contoh. B. Mengajarkan sejarah seni rupa secara kronologis tanpa mengaitkannya dengan pengalaman siswa. C. Meminta siswa menghafalkan nama-nama seniman dan karya seni tanpa memahami konteksnya. D. Memberikan contoh karya seni dari berbagai budaya dan meminta siswa menganalisis persamaan dan perbedaannya dengan karya seni yang sudah mereka kenal. E. Meminta siswa meniru gaya melukis seorang seniman terkenal tanpa memahami prinsip-prinsip dasar melukis. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D.
Memberikan contoh karya seni dari berbagai budaya dan meminta siswa menganalisis persamaan dan perbedaannya dengan karya seni yang sudah mereka kenal. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa strategi ini mendorong siswa untuk menghubungkan informasi baru, karya seni dari budaya lain, dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki, karya seni yang sudah dikenal, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne, terdapat 9 tahap pembelajaran yang harus dilalui agar pembelajaran efektif. Manakah di antara urutan tahap pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan teori Gagne dalam pembelajaran seni musik? 1. Memberikan umpan balik terhadap penampilan siswa. 2. Menunjukkan contoh permainan alat musik yang benar. 3. Meminta siswa mempraktikkan permainan alat musik. 4. Menjelaskan konsep dasar tangga nada dan ritme. 5. Mengukur kemampuan siswa dalam memainkan alat musik. A. 4, 2, 3, 1, 5. B. 2, 4, 3, 1, 5. C. 4, 3, 2, 1, 5. D. 2, 3, 4, 1, 5. E. 3, 2, 4, 1, 5. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. 4, 2, 3, 1, 5. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan ini sesuai dengan tahapan Gagne, dimulai dari pemberian informasi penjelasan konsep, dilanjutkan dengan stimulus contoh respons praktik penguatan umpan balik dan penilaian pengukuran kemampuan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori belajar Piaget, perkembangan kognitif anak berlangsung melalui tahapan-tahapan tertentu. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan penerapan teori Piaget dalam pembelajaran seni budaya pada anak usia sekolah dasar? A. Memberikan tugas menggambar yang kompleks dan abstrak tanpa memperhatikan kemampuan kognitif anak. B. Mengajarkan konsep seni rupa secara verbal tanpa memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi dan berkreasi. C. Memfokuskan pembelajaran pada hasil akhir karya seni anak tanpa memperhatikan proses kreatifnya. D. Memberikan kesempatan anak untuk bereksperimen dengan berbagai media dan teknik seni sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. E. Membatasi ekspresi kreatif anak agar sesuai dengan standar estetika yang ditentukan guru. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Memberikan kesempatan anak untuk bereksperimen dengan berbagai media dan teknik seni sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Piaget menekankan pentingnya pengalaman langsung dan eksplorasi dalam pembelajaran. Memberikan kesempatan bereksperimen dengan berbagai media dan teknik seni sesuai tahap perkembangannya akan membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitasnya.